tentunya di acara Kiris Tour bareng Diket Jatim TV ya, Bi ya. Iya benar. Nah, gimana Bi kabar kamu, Bi? Sehat, udah lama sekali ini nggak ketemu. Iya loh. Nggak keliling-keliling. Nah itu ya, kita udah berbulan-bulan nih ya, dan akhirnya kita sampai juga di episode 7 di acara Kiris Tour Diket Jatim TV. Nah, ngomong-ngomong nih Bi, ini kita mau kemana sih Bi? Hari ini kita mau ke kota Mojokerto. Mojokerto, wih, Kita jauh ya? mau nyamperin mantan. Aduh, Nggak tahu mantannya siapa, Waduh. mantanku. Nah, Apa mantanmu, apa mantannya teman-teman Kameramennya. mungkin ya. atau mantannya kalian di sini? Iya, benar-benar. Enggak lah ya, ini bukan mantan yang kekasih Kekasih, enggak lah ya, bukan. bukan ya. Karena kita di sini bakal nyamperin salah satu mantan ketua dari Diket Jatim ya. Benar. Pastinya bombastis dong pastinya ya, Bi ya. Iya. Udah lama nggak muncul juga ini. Nah, lama nggak muncul juga, dan dengar infonya nih ya. Sang mantan ini udah bangun mobil kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Bangun mobil loh, bukan Wah. modif loh ya. Seperti apa mobilnya kira-kira 3 tahun itu ya? Penasaran kan seperti apa wujud mobil bangun Keren, mobil keren. ini ya kan? Habis ini kita bakal sampai di tempatnya. Kalian tetap stay tune di sini, tentunya barengan sama Abi dan juga Susan ya. Tetap di Dekat Jatim TV. Oke. Jadi kita udah sampai di lokasi ya. Habis ini Susan sama Abi bakalan masuk. Kita bakal nemuin salah satu mantan ketua Diket Jatim pastinya. Gimana nih Bi? Masuk kemana kita Bi? Langsung aja kita masuk aja. Orang masih siap-siap. Ya masih prepare nih. Namanya aja grebek gitu kan. Jadi harus serba mendadak. Kita ambil punya orangnya. Iya iya. Oke guys, nah kita udah masuk di salah satu tempat nih ya. Kita sudah ketemu dengan salah satu mantan Bi yang tadi dibilang mantan. Iya, bukan mantan pacar. Bukan, mantan Mas. ketua Jatim. Mantan ketua Mantan ketua Jatim Jatim. dari Diket Jatim nih ya. Iya. Nah, kalau nggak kenal kan kita nggak tahu ya, nggak Nggak sayang, sayang. katanya. Tapi nggak boleh sayang loh. Oh nggak Nggak boleh, boleh sayang nggak gitu. boleh, bahaya itu. Nanti kena pasal kita ya. Oke, kita akan mengulik lebih dalam nih ya tentang bapak mantan ketua ini. Mas aja lah. Oh Mas ya? Masih muda, masih ganteng muda. soalnya. Mas apa Om? Mas. Oh Mas, oke deh, kita panggil Mas aja ya biar lebih akrab nih. Selamat siang Mas. Ya, siang. Kayak ini loh, apa sih? Lo memang pendiam Oh, Pak Ketua pendiam kita ya? itu Oh, orangnya kirain lagi grogi diam. gitu. Oke, dah. Diam nggak berbahaya. Kalau kamu berbahaya, Bi. Kalau aku berbahaya. Iya, hati-hati Katanya sama sih. katanya, ya kan survei membuktikan bahaya emang. Oke, Mas, Susan boleh tahu nggak sih profilnya Mas Ketua ya, Mas mantan ketua nih Iya, ya? Mas mantan Mungkin bisa di-share dulu nih nama lengkapnya itu siapa gitu. Oh ya, ya jadi mungkin panggilannya Cahyo, saya biasanya untuk nama lengkapnya ya sudah Cahyo Hadi Prabowo, itu sudah mungkin semuanya tahu. Kita sebelumnya tinggal di Surabaya. Dulu waktu pertama ikut double cabin itu saya tinggal di Surabaya. Teman-teman tuh sering main ke tempat saya tuh. Dulu kan mau dijadikan base camp. Terus ternyata setelah beberapa tahun setelah kita berkeluarga, kita ingin pindah ke sini, mendekati mertua sini. Oke. Nah, akhirnya yang di Surabaya sekarang jadi base campnya orang-orang proyek. Oke. Gitu. Proyek. Yang Jadi semula- saja double kabin ya. Iya, dulunya Jadi kan orang proyek. teman-teman tuh sering ngumpul. Itu apa itu teman-teman dari Malang, Kadir itu. Itu bahkan saya tidur gitu malam-malam tiba-tiba paginya ada Kadir. Iya. Bahaya Kadir itu. Kamu ngapain Dir di situ Dir? Bahaya kamu Sering kayak gitu. gitu dulu. Jangan gitu Mas Kadir. Nah, oke. Tadi dengar-dengar banyak Surabaya ya. Apa aslinya dari Surabaya atau gimana? Domisilinya.
Saya kelahiran di Krian, Krian. Sidoarjo. Oh, Krian. Ya, Sidoarjo. cuman dari kuliah sampai kerja dulu di Surabaya. Di Surabaya. Oke, Gitu. jadi Surabaya karena ketemu jodoh gitu ya, akhirnya Ya. pindah ke Mojokerto. Kamu pindah kemana, Bi? Aku pindah ke pantai selatan aja. Ini jadi Nyi Roro Kidul ya. Oke. Ngomong-ngomong, kalau status sudah jelas sih ya, karena Jelas. tadi kan udah ngomong mendekati mertua di sini ya, berarti statusnya sudah menikah Sudah guys kawin. ya. Tidak boleh diganggu gugat, oke? Nah, udah gitu pekerjaannya apa sih Mas Cahyo saat ini, kesibukan bisnisnya mungkin atau apa gitu, boleh di-share dulu di sini gitu. Oh ya, jadi main bisnis kita arsitektur. Oh, iya. Jadi pengembangannya di design and build. Jadi klien-klien kami itu minta desainkan untuk misalkan kantor atau Kantor. interior, itu sekalian minta dikerjakan juga Oke. gitu. Oh, berarti sekalian sama konstruksinya juga dikerjakan Ya, biasanya. betul. Ya. Sepaket ya berarti ya, Bi ya? Ya. Sepaket. Bi. Jadi apapun yang ada hubungannya dengan bangunan kita bisa handle. Nah, Gitu. buat teman-teman yang pengen bangun tempat gitu ya, butuh Ya, ide, kafe, butuh ide kantor, atau yang tempat-tempat lah pokoknya Ya. berhubungan dengan boleh. Pembangunan baru. Nah. Kalau pembangunan rumah tangga, Aduh, udah ini ya, udah mulai mulai speak up sekarang, panas. kan? Ya, kalau mau tanya harga nanti tinggal langsung komen Langsung aja komen ya, aja. komen ya. Ya. Nah, hobinya Mas Cahyo apa sih Mas? Kalau ya boleh ini tahu. hobinya kita main-main dengan otomotif off-road itu yang Oke. utama. Uh-huh. Ya, yang lain olahraga biasa, sepak bola, ringan-ringan sama anak-anak. banyak hobinya berarti Hobinya bukan banyak. Traveling. Oke, oh suka traveling juga berarti Bi. Ya. Oke, tadi ngomong-ngomong soal off-road nih ya. Apa sih kalau menurut Mas Cahyo, dunia off-road itu seperti apa sih Mas? Iya, kalau saya pribadi pandangannya itu off-road itu kayak perjalanan hidup gitu. Jadi banyak obstacle yang di dalam hidup itu perlu kita hadapi, bukan kita hindari. Gitu. dihadapi. Jadi saat kita masuk jalur mau jalan seterjal apapun harus kita hadapi. Ya. Betul. Kita nggak boleh mundur. Betul. Karena kalau mundur kita juga nggak bisa balik. Jadi harus lanjut. Masuk Pak, masuk. Iya. Nah, pantang mundur ya, pantang putar balik. Oke, untuk off-road sendiri nih Mas ya, ini sekedar untuk mengisi waktu luang atau mungkin refreshing atau ada target untuk ikut kompetisi yang prestisius nggak sih? Oh, nggak ada. Kalau saya Nggak untuk ada. refreshing intinya. Oh, iya, Jadi refreshing. di tengah-tengah apa itu tensi pekerjaan yang tinggi hari Sabtu Minggu harapannya bisa apa itu melemaskan kembali tensi itu. Oke, jadi untuk ini ya refreshing. Refreshing. Heeh. Jadi apa? Hobinya ya hobinya refreshing main off-road. Iya, gitu. soalnya kan udah sibuk kerja Kalau susah kan. refreshingnya ngapain? Aduh, ya Abi ini memang sesuatu deh, ngulik-ngulik juga gitu kan. Ngulik-ngulik. Mancing dia mancing guys, Mancing nggak apa-apa lah terus. ya, intermezzo ya. Nah, Mas Abi pernah nggak sih ikut kompetisi off-road gitu? Kompetisi belum pernah. Kalau kita apa itu off-road adventure beberapa kali ikut waktu itu. Jadi sebelum pakai Cherokee ini pakai Navara itu sudah event-event lokal ya, kita terutama di Jember, di mana itu, di Malang, di Jawa Tengah, di Wih. Jawa Barat. Kami selalu hadir di situ berarti. Ya. Berarti udah ini ya lintas kota ya, Sudah keliling Jawa Timur. keliling Jawa Bapak. Timur ya Yang kan. bisa jadi ketua Jawa Timur Oh, seperti benar, itu. benar. Karena pengalaman juga Nah, jam terbang lah sih pasti. waduh, jam terbangnya udah tinggi. Ini selanjutnya nih mau ngulik-ngulik seputar double cabin. Ya. Nah, Pertama kenal tentang komunitas double cabin dari mana, Mas Ari? Saya Pertama dari mana ya waktu itu Facebook. Oh, dari Jadi Facebook. dari Facebook ada teman itu yang punya mobil yang sama dengan saya, terus punya pekerjaan yang sama. Jadi kebetulan waktu itu teman di Jogja, ya, Di Jogja. ya teman di Jogja, Pak Gun. Pak Gun. Pak Gun. Oh, Pak Hai Gun. Pak Jogja. Gun. Pak Gun. Jogja apa kabar? Hai Pak Gun. Dari situ akhirnya saya main-main ke Jogja, terus disampaikan bahwa Jatim itu dulu ada perkumpulannya. Saya cari muter ketemu sama waktu itu Mas Albi. Oh, Mas Albi. kan member lama Mas Albi. sekali. Udah pernah Sidoarjo. ketemu ya? Ya kita Sama pernah Albi ke ya? rumahnya juga. Itu. Berbahaya, diam dan berbahaya Mas Albi. Masa sih? Enggak kayaknya. Dia malah Garang tapi dia. sulit ya malahan. Oke, terus Mas. Kalau untuk gabung resminya tahun berapa Mas Ari? Saya itu 2014 apa 15 ya, saya agak lupa. Nah, Sudah Lebih lama, sudah 7 tahun. 7 tahun. Aku Ya. berapa lama Bi gabung di Aku sini? masih 2019. Aduh ya, jauh. Masih baru, masih baru. Jauh, ya. Pertama ikut di region mana, Pak?
Di waktu itu belum ada Surabaya, jadi waktu kita bantu Jatim untuk baru bikin Jatim. Oh, langsung bikin Jatim langsung. Di ya? kota mana itu Mas? Di Surabaya Langsung bikinnya. di Surabaya. Tapi ngajak teman-teman dari Malang juga Ah. waktu itu, dari Mas Bayaki, terus Albi kalau nggak salah Oke. waktu itu. Ah. Ya pokoknya member-member yang lama itu saya usaha untuk kita kumpulkan lagi untuk meramaikan lagi. Meramaikan lagi untuk Iya. Jawa Timur ya. Mungkin ada pengalaman unik lah waktu awal-awal gabung dekat itu apa seperti apa ya uniknya mungkin menurut Mas Cahyo pengalaman unik Yang nggak bisa yang dilupakan bisa gitu ya. dilupakan. Dari teman-temannya apa dari perjalanannya gitu. Apa ya, kalau teman-temannya kan ya memang kalau di apa itu di dalam masyarakat itu teman-teman double cabin itu pengalaman kami orang-orangnya asik gitu loh. Oh, asik. Menurut saya ikut beberapa klub itu yang saya paling trek orang-orangnya ya orang-orang double Gitu, cabin. konyol-konyol gitu. Iya, pokoknya enggak Nggak itu jaim lah ya. beraneka ragam. Iya, enggak jaim. Ada yang masih muda, ada yang sudah sepuh, ada yang Tapi bisa satu apa frekuensi lah. betul, Satu betul, iya. frekuensi, bisa Betul. berbaur gitulah ya. Iya, intinya bisa ya. berbaur. Mungkin ada ini Mas Ayo, pengalaman sing nggak terlupakan solidnya Jatim ini pas waktu tur kemana, mungkin pas tur itu bareng-bareng jumlah mobilnya berapa, Iya. kemana gitu mungkin Mas Iya Ayo, kan, selaku yang paling berkesan ketua gitu. kan ya, Yang selaku selaku ketua ketua Jatim pada juga. saat itu. Pernah waktu itu touring ke Jogja, jadi waktu itu kami teman-teman Jatim ada dari Surabaya sama Malang yang paling banyak waktu itu jumlahnya ikut, yang lain beberapa mengikuti juga. Nah itu touring eventnya teman-teman Yogyakarta. Oh Yogyakarta. Yogyakarta. Itu ya apa ini teman-teman Jatim itu kan terkenal orangnya ini ya apa itu to the point gitu loh, maksudnya Poin. kalau ngomong itu belak-belakan ya. Masuk los kata Gitu, jadi ngaling lah ya. jadi waktu itu waktunya jam makan siang, terus sama panitia setempat itu belum belum datang. makanya. Kesiangan kayak biasa gitu ya. Iya, kesiangan kayak biasa ya. Sering gitu Pak, Iya, lewat sudah jalan-jalan. biasa. Kan sudah iya. biasa. Lah, Oke. waktu itu yang paling itu Pak Tejo. Oh, Pak Tejo. Waktu itu di hati Oh Gus Tejo, ya Gus Tejo. Halo Gus Tejo. saking nggak bertanya, nah, Lapar ya. luwe. Gitu. Tapi kita kemarin juga ini pas ke Bogor itu kan kita nggak lihat kuponnya, Pak. Kupon udah dapat 3 kali, harusnya kan siang, malam sama pagi. Nah waktu itu kita pagi terus nyampe sana. Luwe. Hari Sabtu harusnya kan makannya siang. Saya pagi itu sama teman-teman dari apa? Dari Kudus, dari ini kan lapar. Terus tiba-tiba saya langsung masuk ke tempat tenda. Nggak taunya tuh untuk makannya panitia. Jadi kita langsung makan aja terus sama panitia. Jangan lupa kalau habis makan suruh cuci piring. Kita kan kaget. Ternyata pas kita lihat kuponnya tuh ternyata jam 12 siang. Kita jam 7 sudah kelaparan waktu itu. Nah, itu. Sorry ya Bogor ya, kita lupa waktu itu. Gimana itu? Tapi terima kasih kita dapat digorengnya sego. Nah. Iya. Dari kemarin. Nggak ikut ya? Mas Seha Oh, nggak ikut? nggak ikut. Masih tuh. Mas Masih. saya sekarang apa? Pekerjaannya sangat padat Iya, sekali. padat. Lagi ini Lagi ngumpulin grow up. cuan. Iya. Grow up ya. Sekarang kan di Jatim ini kan ketuanya kan juga baru penggantinya Mas Cahyo yaitu Mas Ugi. Mas Ugi, iya. Mungkin harapan kedepannya untuk dekat Jatim seperti apa Mas Cahyo untuk teman-teman di dekat Jatim? Ya pada prinsipnya kalau perkumpulan itu harapannya ya harus semakin kompak dan solid. Solid. Ya. Rasanya itu juga sudah menjadi visi misinya Mas Ugi juga. Oh, Kemarin benar. saya lihat itu ya menurut saya lebih bagus daripada saya dulu gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dekat Jatim selalu solid. Ya, Jadi harapannya. sebelumnya Mas Sugi ini Mas Cahyo ya? Mas berarti Cahyo, ya? Oh, iya. jadi langsung estafetnya ke Mas Sugi. Estafet ke Mas Nah, Sugi. ini kan udah pernah jadi ketua nih Mas ya. Apa sih Mas suka dukanya pada saat menjadi ketua di Cap Jatim ini loh? Sukanya apa, dukanya apa? Oh, dedeng-dedeng wongnya atau gimana gitu? Enggak sih, apa itu teman-teman tuh sebenarnya gampang sekali untuk diajak komunikasi, diajak untuk kumpul-kumpul dan lain-lain. Langsung. Enak, lebih menurut saya gampang aja sih. Kita nggak ada apa ya, nggak ada hal yang berat untuk ngajak teman-teman
nongkrong-nongkrong, untuk off-road bareng itu asik sekali kegiatan. sebenarnya. Karena solid Gitu. ya, Iya, karena solid solid banget sekali. gitu ya. Iya, Terus cuma juga ringan tangan juga kan. Iya. dukanya itu ketika kita ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, sedangkan teman-teman ini pengen kumpul bareng lah, itu ya kita agak Oh, iya. kayak aduh nggak bisa Iya, sayang ngumpul, sekali. saking sibuknya Iya. nyari duit ya kan, mau ngumpul susah gitu kan. Nah, dari beberapa anggota Mas ya yang ada di Jatim, kalau menurut Mas Cahyo sendiri siapa sih orang yang paling konyol itu di Camp Jatim pada saat Mas Cahyo di sana, yang orang ini tuh lucu atau gimana, berkesan buat Mas Cahyo gitu, ada nggak? Iya, kalau dari awal itu sebenarnya banyak teman-teman kita itu yang senior-senior itu orangnya lucu-lucu. Cuman kebetulan beberapa teman-teman kami itu sudah mendahului kita. Jadi kita juga sedih ketika kumpul terus yang dulunya biasa lucu-lucu kayak gitu sudah ada lagi kayak gitu. Nah, gitu. Kalau yang teman-teman yang masih muda-muda ini kebetulan setelah itu kita masih jarang bertemu, jadi nggak bisa belum tahu gitu. Konyolannya tuh belum tahu sefrekuensi apa enggak, Iya, belum tahu. Iya, masih Iya. menjajah, karena kalau ada hubungan kita masih PDKT gitu Ya, ya. sebabnya saya vakum lumayan lama. Berapa lama gitu. Mas vakum? 2-3 tahun kurang Wah, lebih. lumayan Cuman ya. ya tetap komunikasi di grup kayak gitu. Cuman event-event tertentu. Event pasti ada. Iya. Ada rencana ingin join lagi nggak sih, maksudnya berkumpul lagi kayak dulu aja nggak? Kalau kumpul lagi Tetap saya kumpul. tetap kumpul. Cuman Nggak untuk di seaktif pengurusan dulu. kepengurusan saya belum bisa. Mungkin saya jadi anggota aja dulu. Oke. Dulu biasanya kalau Sabtu Minggu itu sering ke Malang main di sana, jadi Ya. nggak nunggu Oke. event, pokoknya kita main, Oke. kita masuk jalur sini langsung datang mas saya dulu aktif. Jadi ini ya, apa sih namanya, masih terjalin silaturahmi Bener, lah ya, masih. walaupun tidak menjadi pengurus di CAP gitu ya. Iya. Ya nggak Bi? Gitu nggak Bi? Benar. Benar. Flashback sebentar, dulu mas saya kan sudah dikenal dengan Navara ya mas, Iya, dengan Navara, sing handal di medan off-road dan lain-lain. Tiba-tiba kok memilih Jeep Cherokee ini gimana mas? Iya. Apa sih Dari pengen Nissan Navara Heeh. pindah ke ke Jeep Cherokee. weh. Apa mau cari suasana baru, apa pengen cari naikan baru, apa gimana gitu? Pengen Naikan ngeluarin duit lagi gitu Kalau Cherokee maksudnya. itu lumayan boros loh, dia Ya, bensin iya kan, soalnya. iya, jadi pengen buang duit gitu. Gimana itu, Mau Mas buang Ayu? duit kemana soalnya? Enggak. Ya jadi memang sebenarnya Cherokee itu saya punya lebih dahulu kalau saya lebih dahulu daripada saya punya Navara. Cuman memang waktu ke eventnya double cabin yang teman-teman tahu pasti yang saya bawa ya Navara itu. Navara, Ya tapi sebenarnya Cherokee itu juga sering saya pakai main-main Oh, juga. jadi gitu. sebelumnya memang sudah punya Jeep Cherokee ini, Iya, sudah cuma punya. yang lebih sering dipakai yang Nissan Navara-nya. Ya, Oke. gitu. Cuman sekarang Navaranya kami pakai untuk operasional kerjaan. Jadi Oke. yang Cherokee-nya semula mobil apa ini station kita potong jadi double cabin. Nah, Gitu. itu kan, nah saking itu cintanya tadi. sama double Oh, cabin, iya. Berarti Jeep Cherokee itu dipotong. ini ya yang tadi Susan sempat bahas tentang bangun mobil gitu ya. Iya, bangun dari 3 tahun. 3 3 tahun Pak. guys bangun 3 mobil, tahun. bukan modif loh ya, udah bangun ini. Bangun mobil Udah dari bangun dulu. hubungan ya ini ya. Saking cintanya sama double cabin Nah, kayaknya Mas saking Cahyo cintanya ini. sama double cabin. Oke. Sampai Jeep Cherokee yang bagus itu dipotong supaya jadi double cabin. Nah. Itu gimana ceritanya tuh? Iya, ada kenapa? ada pikiran gitu. Oh, iya, benar-benar. yang meracun itu siapa gitu. Terinspirasi dari mana Enggak, gitu? jadi memang di kegiatan off-road itu kan kita sudah membandingkan, kita pakai Cherokee, kita pakai Navara. Waktu pakai Navara itu misalkan habis naik truk gitu ya, teman-teman biasanya itu langsung dilempar di bak gitu. Tiba, oh ya gitu. enak. Kalau Cherokee kan nggak bisa, akhirnya saya potong aja supaya bisa dilempar. Gitu. Intinya salah satunya itu ya. Tapi biar bisa pas acara double cabin bawah itu juga bentuknya Oh, iya. double cabin juga ya. Betul. Itu salah satu trik dari teman-teman. Nanti sing punya Jimny itu dipotong juga sekalian. Waduh. Kenapa? Iya, Oh, ini juga ini ada. apa ini Pajeronya dipotong? Oh iya, Pak Tomo rencana Pajeronya mau dipotong itu double cabin juga. Kayak mana itu? Jadi San, gimana kalau ini kan kita ngomongkan Cherokee-nya, gimana kalau kita langsung lihat mobil Cherokee-nya itu seperti apa? Jeep Nggak Cherokee. afdol kan kalau kita Iya. nggak lihat unitnya langsung, kita Kita cuma langsung- cerita-ceritakan, keren greget gitu ya. Kayaknya sudah disiapkan di Oh, udah belakang ini. ada. Iya. Weh. Mungkin Oke. kita bisa ke sana. Ayo, Kita ambil langsung jalan. move Oke. ke belakang ya, dan kita lihat di gerak. Nah, guys, ini unitnya ya. Ya, Jeep Cherokee. Jeep Cherokee. Tahun berapa ini, Mas? Ini
tahun 94. 9. Waduh. Udah lahir belum nih 94 nih? Sudah. Udah tua berarti dia. Tua gini. Dia angkatan tua. Oke. Ini terinspirasi dari mana sih Mas tadi? Sampai punya pikiran apa ya, radikal banget itu motong mobil. Tadi kan udah di-spill sedikit ya. Mungkin bisa lebih detail lagi itu kenapa kok sampai mau dipotong mobilnya. Terus prosesnya lama loh, 3 tahun lebih. 3 tahun. Udah kayak anak sekolah TK kan ya. TK aja cuma 2 tahun, ini 3 tahun loh prosesnya. Sebenarnya 3 tahun itu enggak murni proses sih. Jadi ada masa vakumnya. Jadi mobil ini saya nitip di bengkelnya almarhum Pak Juan itu kurang lebih hampir setahun Juan setengah. Jombang. Oh. Enggak, Mojokerto. Mojokerto. Iya. Oke. Ya, 1 jadi tahun pengerjaannya cuma 1 tahun setengah. Oh, jadi sebenarnya nggak sampai 3 tahun nih. Kenapa sampai 3 tahun? Karena 1 tahun setengah ini mangkrak lah ya Mas ya, Ya. istilahnya ya, belum dikerjakan sampai selesai gitu ya. Kayak gitu. Nggak sayang Mas sebenarnya dipotong taruh gitu, nggak sayang kan? Ya, kembali lagi kan namanya hobi. Iya sih Gitu. ya. Ini ubahnya tinggal nambah ini ya, apa? Roll bar sama kaki-kakinya itu juga seperti apa? Ya, jadi kalau ini dapat saya jelaskan, mungkin kalau untuk dari segi luarnya itu ada pemotongan bodi itu sama nambah roll bar. Kalau kaki-kaki pakai punya Toyota. Oh, kakinya Oke, punya Toyota. Ya, punya Toyota. sebelumnya pakai orinya Cherokee itu sudah patah 3 kali karena terlalu capek untuk patah. Kita ganti yang kuat. Oh, akhirnya diganti Toyota apa itu kalau boleh tahu, Pak? LC70 atau Oh, Pak, Pandera. LC70. Oke. Ya. Nah, untuk spesifikasi roll cage-nya sama roll bar-nya? Roll cage-nya pakai biasa besi seamless schedule 40 supaya untuk menopang beban mobil jika ada apa tuh guling atau Keseimbangannya biar ya, lebih. supaya nggak patah. Nggak apa-apa, Iya, dia nggak nggak apa-apa. bengkok lah. Ya, Oke. besok. Oh. Terus? Yang lain yang ini kelihatan wheel pakai 824 supaya bisa ikut event-event yang Ininya pakai 874. yang nasional. Oke. Kalau untuk ini, untuk interiornya mungkin yang Interior, dirubah kan? Apa eh, masih orisinilnya dulu? Hanya ada penambahan ini electrical saja. Oh, elektrikalnya. Electrical. Abi yang review ya. Menambahkan off. Saklar lampu. Oke, jadi ada beberapa part, nggak semua Mas ya berarti ya? Nggak semua interiornya dirubah banget Oh, enggak. enggak ya? Enggak. Hanya penyesuaian setelah dipotong Oke, itu. penyesuaian perubahan. aja. Kalau untuk mesinnya, ini apa? Full tune apa Pak? Ini masih Kalau Cherokee itu sebenarnya standarnya kan sudah bagus ya. Apa itu sudah mumpuni. Hanya kita penyesuaian di sistem pendinginan. oh, pendinginan Ya. overhead itu ya sering. Ya, Cherokee kan pasti terkenal itu. Terkenal Oh, overheadnya. memang udah terkenal. Benar. Oke. Ya. Nggak dapat panas biasanya. Aduh. Nah itu solusinya gimana? Mas Awe? Kemarin kan habis dicoba, saya lihat kok nggak sampai overhead kemarin. Ya, itu sudah aman karena sudah pakai radiator Koyorat dari Jepang. Terus sistem pompa airnya juga dimodifikasi. Dimodifikasi juga. Gitu. Oke. Sama kelistrikannya. Nah, untuk elektrikalnya ini masih standar atau udah ubah Oh. spesifikasi? Udah belibet susah kan? Electrical tentunya sudah harus berubah ya karena pakai Win 82 ini butuh yang listrik yang sangat stabil. Stabil. Kita pakai double aki, Oke, pakai double double alternator juga. Oke. Gitu. Jadi akinya satu di depan, satu di belakang. Berarti ada dua? Ada dua. Ada 2 aki. Berapa ini Mas? Berapa ampere? Akinya yang depan 65 ampere, yang belakang itu 85, tapi CCA yang 1000 karena untuk mensupport Win 82. Oke. 82 ini agak rewel kalau akinya nggak support. Biasa kalau pakai nge-wheel agak panjang itu dia berhenti sendiri, kecepatannya melambat. Kalau ini kemarin sudah terbukti waktu ditanjakan Ria. Coba itu ya Kapan di itu Pujon. daerah mana? Pujon. Bu, jalannya waduh. Yang tanjakan terakhir itu kan tinggi sekali. Oh, tuh. tinggi Nah, juga. itu kita coba tanpa double line. Memang kita sengaja ngetes Win kan. Tanpa double line itu stabil di untuk akinya itu stabil, terus kecepatannya juga tetap terus. Jadi Apa sudah efek dari pergantian elektrikalnya itu ya? betul modifikasi itu. Betul-betul stabil dia kemarin dipakai. Saya juga pernah ngalami soalnya waktu listriknya itu kurangnya pas di tengah-tengah itu mati. Aduh, terus gimana itu? Ya harus nunggu Berhenti lagi. nunggu lagi biar naik dulu deh. Isi lagi. Iya, iya. Kami tanpa nunggu. Oke. Pakai wings apa Mas sekarang tadi? Ini Warren M8274. Kenapa kok memilih merek itu?
ini yang biasa dipakai di standar event nasional. Jadi supaya nanti sewaktu-waktu kalau pengen ikut event nasional ya tinggal daftar aja supaya mobil Ada standarnya soalnya dia. Oke. sesuai. Berarti ini ya semacam kayak udah sesuai dengan kebutuhan ekstrimnya off-road ya. Bener. Iya. Standarnya Standarnya harus seperti pakai itu. Win ini. Oke. Kuat soalnya Win ini ya. Kuat. Kayak kamu Bi ya, kuat Bi ya? Kuat, aku orangnya kuat. Kuat ya. dihina dia. Oh, terus sisi lainnya itu kelebihannya Win ini dia bisa narik lebih panjang sampai Oke, 40 oh. meter. Kalau Win biasa Biasanya? Biasa 20, 20, terus 25, 30. berat ya sudah Oh berat. gitu. berat. Waduh, istimewa ya berarti ini ya. Ya. Coba ditanya harganya berapa. Nanti itu nanti kalau untuk harga kita nanti ada sendiri sesinya ya. Kalau harganya jangan disebutkan sekarang. Iya, Istri nanti ada nyonya. Ya kayak biasanya harganya tuh menyesuaikan Saya tak kondisi. pendek pindah ke situ ya panas. Gak apa-apa Bi, kamu biar kulit tuning gitu Bi. Nah, kenapa sih Mas kok lebih suka off-road pakai transmisi matic gitu? Oh iya. Ada alasan teknisnya? Iya, jadi saya dari awal kan megangnya matic waktu di off-road itu sehingga sudah terbiasa dan menurut saya ya lebih simpel aja nggak pakai pindah gigi. Tapi ribet ya? catatannya maticnya harus mobilnya harus yang betul-betul cc-nya besar atau yang memang tenaganya besar. Oke, minimal berapa cc kalau menurut Mas? Ya 2500 cc itu Itu pula. mungkin yang paling Iya. udah ini ya, Iya. bisa kita gunakan secara layak lah ya Kalau kita matic, ya. iya, Matic kalau ya. matic iya. Oke. Kalau menurut Mas Cahyo, Cherokee ini kan terkenal gampang off-road sama off-road. Itu Iya. kita satu fakta. Fakta. Fakta ya? Fakta, udah bukan off-road mitos. Cuman itu bisa bisa Siasati. diperbaiki. Iya, Bisa- kalau yang panasnya tadi ya pakai radiator dan sistem coolingnya itu dimodifikasi. Itu sudah beres. Kalau borosnya ya nggak bisa. Kalau Namanya untuk 4000 cc. perawatannya sendiri mungkin ada tips buat teman-teman yang kan teman-teman rata-rata dia mau pengen beli Cherokee karena tenaganya kan sangat gila loh Cherokee itu. Oke. Nah, tips merawatnya itu seperti apa? Kalau Cherokee. Kenapa dulu saya milih Cherokee itu karena memang perawatannya sangat ringan, sangat gampang dan Cherokee ini mobil yang mesinnya bandel. Saya pernah sampai overheat, sampai mobilnya mati nggak bisa di starter. Tunggu dingin bisa lagi. Sudah Berapa bisa. lama Mas? Paling 1 jam. Sudah. jam. Kalau mobil biasa overheat, wah sudah Sudah, mesin, sudah nggak bisa. turun mesin nggak bisa. Oke. Jadi ini ya cukup. Durable. Berarti kayak Iya. teman-teman kayak mau ngerawat Cherokee itu kayak takut sebenarnya mitos berarti ya. Mitos. Yang penting perawatannya benar. Kalau misalkan kalau kami ini kami cari yang ininya apa itu ahlinya Cherokee untuk nata ulang semua kabel-kabelnya, semua mesinnya ditata normal. Udah itu nggak pernah akan ada masalah. Jadi harus kenal dulu produknya, Bi, harus tahu dulu ya kan. Oke guys, tadi kita kan sudah mengulik tentang si jagoan ini ya, si Cherokee ini. Nggak afdol kalau kita tuh nggak bahas apa Bi? Budget. Budget. Tapi Jadi kalau bahas budget tuh nggak boleh kenceng-kenceng. nggak boleh kenceng-kenceng harus pelan Soalnya gitu kan. ada pengawal, Nah. ada pengawal dan pengawas. Nah. Tapi enaknya Mas Cahyo ini pengawal dan pengawasnya juga seneng off-road. Jadi Alhamdulillah. kita bisa terbuka total. Nah, semoga ya bisa terbuka ya. Benar-benar dikasih tahu budgetnya Apa anu? sebenarnya. Apa kita panggil sekalian? Oh boleh, nggak apa-apa. Iya. Atau kita bikin nyanyi sekalian gitu kan? Mari, Nggak sama apa-apa, panggil. nggak apa-apa. Mari kita kenalkan istri dari siapa? Mas Cahyo Nah. yaitu Tante Mary. Ini. Kak Mary aja Nggak lu, apa-apa, jangan. Kak Mary nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa Mary. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, Sama artinya diajak. jagoannya di bawah sekalian nggak apa-apa. Ini kan satu keluarga suka off-road Satu keluarga mantap kayak loh, ya Alvin kan? kemarin. Nah, oke. Jadi, nah ngomong-ngomong budget nih. Kan kalau budget ada berdua gitu Nah, kan, ini kan itu nggak lebih bisa aman. bohong, ya nggak bisa kan? bohong. Iya. Iya. Kira-kira total semua itu habis berapa sih? Selama proses 3 tahun itu Mas Selama Cahyo. 3 Iya. tahun. Kalau selama dari saya beli sampai sekarang itu agak lupa ya, itu kan masuk Agak bengkel lupa. berkali-kali. Itu salah satu trik mengalihkan budget. Agak lupa. Enggak, jadi mobil ini dulu pertama itu pernah kita bangun bertahap. Ya, kita bangun. Awalnya kita dapat kondisi itu kurang bagus. Kalau untuk off-road ya apa itu harus bangun dulu waktu itu tahap 1 itu di Surabaya itu kurang lebih sekitar pertama dulu sekitar 60. Terus lalu setelah itu ada kerusakan-kerusakan lagi paling ya sekitar 20-35an kayak gitu. Lalu 45 lah ya. yang terakhir 100 itu ya, 100. yang terakhir ini di 2 bengkel yang dari bengkelnya Pak Juan itu upgrade kaki-kaki sampai potong-potong bodi ini yang nota terakhir itu berapa ya 140 atau berapa 240. 240. Oke. lalu yang di bengkel untuk electrical untuk apa ini benerin yang tadi Masalah apa untuk kekuatan windnya ya juga, kekuatan wind dan listriknya, lain-lain jaringan semua. itu kurang lebih kemarin 45an
285, 290 lah ya. Lalu aksesorisnya ini ya yang terlihat ini aja. Berapa kurang lebih? Ya wing sama ini yang lain ini bekasnya Navara semua. Seratusan ada ini aksesorisnya. Hampir 400 loh guys. Nah ini Susan mau tanya sama nyonyanya ya, Mbak, 400 juta loh buat satu mobil, bisa beli mobil lagi 2 loh itu guys. Itu gimana Mbak setelah tahu itu kayak mana pikirannya? Aduh ini buang duit segini atau nggak apa-apa deh, aku dukung gitu. Tapi seneng. Atau udah dikasih mobil duluan biar banyak, nggak apa-apa saya, nggak apa-apa. Soalnya udah ada ini jadinya diam. Oh, karena udah dikasih ini guys, ada di sini ya kan. Nah, Ada sogokannya, jadi harus senilai dari mobil yang mobilnya juga. dimodif, jadi adil ya, adil. Saya sangat senang Jadi sama panas triknya. Saya senang sama triknya Mas Cahyo ini. Bisa ditiru guys, bisa ditiru. Nah, tadi kan udah tanya sama Mas Cahyo ya, kesannya di Diket seperti apa? Kita belum tahu kesan, biar dengar suaranya di Bobby, belum dengar di suaranya. kamerinya. Gimana Kak Mary? Tahu suaminya di sana, terus ikut join juga, gimana perasaannya? Ikut bisa gabung gitu. Nggak apa-apa. Kan dulunya kan cuma bertiga Oke. di Surabaya waktu itu. Jadi dukung aja kan karena seneng daripada hobi yang lain. Nah, iya tuh benar itu apa? Ini saya jadi inget apa? Jadi inget kata-katanya siapa Pak Didi? Itu harus punya hobi, punya mainan. Jadi kalau punya hobi pasti nggak mainan perempuan. Asik. Sosok Jadi ibu-ibu istri yang double cabin, cakep nih. terutama Jatim, Nah, bisa dicontoh untuk Kak Merinya. Nah. Terus selalu dukung buat suami-suaminya untuk main double cabin. Ini salah satu curhatan saya juga, semua teman-teman. Iya curhat guys, gak apa-apa. Selanjutnya apa Susan? Oke, selanjutnya kita bakal ngasih kenang-kenangan ya. Pak Tomo. Pak Mana Tomo, Pak Tomo? seperti biasa kan. Oke, Pak Tomo. Dan Ini- apa itu Bi? Coba kita ini ada Apa itu? kenang-kenangan Kenang-kenangan dari Diket Jatim Diket ya. Jatim TV. Oke. Pak Tomo, permisi nggih. Nah. Maaf loh Pak Tomo. Ini mungkin bisa dipakai Langsung untuk dipakai sama Boleh Mas dicoba ya, Cahyo bentar ya. Pak. Bentar. Oke. Waduh, keren ya. Keren sekali. Kita fitting keren ya kan. Siapa tahu setelah pakai kaos ini bisa join apa lebih Yes, sering Diket. gitu kan. ada Ada? piagamnya dari Dekat Jatim TV. Berarti kalau di rumahnya sudah ada ini, berarti sudah kita gerbek rumahnya. Betul, sudah ini ya, sudah fix, sudah digerebek, sudah resmi. Kalau boleh tahu Mas saya sudah subscribe apa belum? Sudah dong. Sudah. Iya, dari Mungkin- sejak Malang dulu sudah saya subscribe. Mungkin pesan buat teman-teman yang belum subscribe mungkin. Oh iya, langsung aja di subscribe ya karena acaranya bagus-bagus sekali. Ya teman-teman yang belum bisa upload langsung bisa menikmati dari video dulu. Gitu. Apa channelnya, Bi? Dekat Jatim TV. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment ya. Jadi kita berlima ya kan hari ini di Mojokerto, kita pamit undur diri dulu. Pasti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dan bintang tamu yang nggak kalah bombastis ya. Ada Mas Cahyo, ada Kak Mary, ada Abi, ada Susan, ada si kecil yang lucu ini. Kita pamit undur diri ya. Dadah, sampai jumpa.